kontribusinya itu fokuskan ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah, gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang Q&A tentang beasiswa. Nah, teman-teman semua, banyak banget nih teman-teman yang DM saya, kemudian juga komen di YouTube, ataupun di Facebook, di TikTok saya juga ada. Nah, ini beberapa pertanyaan yang saya akan bahas di video kali ini. Nah, teman-teman semua, bagi yang saat ini sedang was-was atau sudah mengikuti wawancara, ataupun saat ini lagi kemarin selesai masa sangga dan saat ini sedang menunggu untuk seleksi wawancara, tetap semangat karena ketika kita bersemangat untuk meraih impian kita, maka impian tersebut akan kita dapat raih. Nah, teman-teman semua, tidak ada kata terlambat ketika kita ingin bermimpi untuk mendapatkan sesuatu. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, di pertanyaan yang pertama ini adalah tentang S3 PTA. Teman-teman semua, S3 PTA itu apa? Nah, sebelum saya memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari salah satu orang yang bertanya di DM, saya menjelaskan dulu apa itu beasiswa PTA. Nah, beasiswa PTA ini merupakan beasiswa pendidikan dosen perguruan tinggi akademik. Nah, beasiswa ini berisi program magister maupun doktoral yang diperuntukkan bagi dosen melalui mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu tentang beasiswa PTA ini, kalian bisa cek di websitenya dari Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, di sini pertanyaan dari salah satu yang DM saya ini bertanya, ketika mendapat beasiswa BPI, apakah biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya akan diganti oleh BPI juga? Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita sudah lulus nih sebagai salah satu award di BPI, maka biaya yang telah kita keluarkan selama sebelum lulus BPI atau setelah pendaftaran nih, kita lagi misalnya bayar uang kuliah dan lain sebagainya, itu yang sudah dikeluarkan akan diganti oleh BPI. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya kita itu kayak apa ya? Kita bayar dulu, nanti diganti sama BPI. Contohnya kayak saya kemarin, saya sudah bayar SPP, tapi saya belum dinyatakan sebagai award di BPI. Nah, tapi ketika saya sudah lulus sebagai award di BPI, maka akan diganti sama BPI dengan cara adalah dengan BPI memberikan uang ke kampusnya langsung. Jadi dibayarkan ke kampusnya memberikan uang tersebut kepada saya, mengembalikan uang yang telah saya keluarkan pada saat pembayaran SPP. Jadi semuanya diganti, teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu tentang persyaratan GTK. Nah, di situ persyaratan GTK salah satunya adalah melampirkan surat izin pimpinan. Sementara di sini dia bilang, oh, dia berstatus sebagai guru honorer, jadi apakah surat pimpinan dilampirkan harus dari kepala dinas atau cukup dari kepala sekolah saja? Nah, teman-teman semua, surat persyaratan, surat izin pimpinan ini itu tergantung dari kita mengajar di mana. Kalau misalnya kita mengajarnya di sekolah negeri, maka wajib dari dinas, walaupun kita seorang guru honorer. Jadi wajib dari dinas. Tetapi jika kita mengajarnya itu di swasta, maka kita dapatnya dari yayasan, karena dari surat izin pimpinan. Jadi yang kita dapatkan dari kepala sekolah itu hanya surat rekomendasi, bukan surat izin pimpinan. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Ini DM juga. Nah, di sini ini ada seseorang bertanya kepada saya, apakah tidak masalah jika saya menjelaskan kontribusi kepada BPI bahwa saya akan berkontribusi di sekolah swasta asal atau tempat saya bekerja dengan berbagai program yang sudah saya rencanakan, dan apakah boleh
tidak mempengaruhi penilaian jika saya tambahkan kontribusi saya kepada kampus tempat saya mengajar, meski kampus itu di bawah naungan Kemenak. Jadi dia ini mengajar di sekolah swasta dan juga mengajar di salah satu kampus. Nah, teman-teman semua, jika kalian pertanyaan ini sebenarnya mau ke arah mana gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua itu atau kakak ini mengambil formasinya GTK, kontribusinya itu fokuskan ke sekolah. Tapi kalau misalnya kakak ini ngambilnya di beasiswa untuk dosen, maka kontribusinya sebaiknya difokuskan pada kampus. Jadi tergantung kak ini mau ngambil di GTK atau dosen gitu. Nah, kalau misalnya GTK, nggak usah dibahas tentang kampusnya. Sebaiknya nggak usah dibahas. Jadi, sebaiknya bahas tentang GTK saja. Tidak usah menyinggung masalah ngajar di kampus. Karena di sini kita ingin melihat kesungguhan untuk menjadi seorang guru. Dan pastinya juga akan disuruh milih nih antara sekolah atau kampus. Jadi, sebaiknya fokus ke sekolah aja kalau misalnya kalian ngambilnya beasiswa GTK. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada surat rekomendasi akademik. Nah, pertanyaannya adalah surat rekomendasi akademik itu ditandatangani oleh siapa? Nah, surat rekomendasi akademik itu bisa ditandatangani oleh dosen yang tempat kita kuliah sebelumnya, atau misalnya kalian ngambilnya S2, maka tempat kuliah waktu S1. Atau kalian juga bisa ngambil dosen yang kampus yang kalian tuju. Nah, itu juga boleh. Jadi tergantung menurut kalian yang paling kenal kalian tuh siapa, dosen siapa gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngambilnya, kalau menurut aku sih tipsnya itu sebaiknya ngambilnya itu di kampus sebelumnya gitu. Itu lebih bagus karena di situ kita bisa kayak apa ya? Dosen-dosen situ kan udah tahu tuh kita seperti apa. Kalau bisa sih pembimbing akademik sebelumnya atau dosen wali sebelumnya di kampus sebelumnya, itu bisa lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ini DM juga pertanyaannya tentang place-based education. Oke. Ya, di video saya yang ini rencana studi, di situ saya membahas tentang rencana tesis saya tentang place-based education. Nah, place-based education ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berbasis tempat. Jadi, contoh-contohnya, kemudian semua yang dibahas itu adalah tentang tempat tinggal dari siswa yang nantinya akan dihubungkan dalam pembelajaran. Bapak yang nanya ini, sebenarnya tulisannya itu bukan place, tapi place-based education gitu. Ya gitu ya Pak ya, nanti cari aja di internet tentang place-based education kalau mau mengambil penelitian itu juga. Oke, selanjutnya adalah apakah yang ditanyakan tentang rencana studi dan apakah harus sama persis seperti esai? Jawabannya ya. Jadi jawaban dari rencana studi itu harus benar-benar sama dengan esai, teman-teman. Kenapa? Sebenarnya sih nggak perlu ya kalau misalnya kata-katanya itu harus sama dengan esai, tetapi inti dari rencana studi itu sama dengan jawaban kalian pada saat wawancara. Nah, apakah kita harus hafal tuh mata kuliahnya? Nggak harus gitu. Nggak harus semua, tetapi inti-intinya aja. Jadi yang penting itu adalah mata kuliah pilihan yang kita ambil yang menunjang pekerjaan kita pada saat menulis tesis. Itu sebenarnya yang penting. Oke, ini juga ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana jika BPI lulus sedangkan kamu dibutuhkan di sekolah? Teman-teman semua, kalau ditanya seperti itu, tinggal alasan saja sih sebenarnya. Alasan kita kuliah itu untuk apa sih sebenarnya? Bisa dari segi prioritasnya kita untuk kuliah itu untuk apa? Untuk sekolah kan? Nah, sekolah itu butuh apa? Butuh orang yang berkompeten. Nah, berkompeten itu tentunya dengan berkuliah gitu. Sedangkan kita belum mampu untuk membiayai kuliah kita. Nah, itu aja sih sebenarnya jawabannya. Jadi intinya dari segi prioritas, kemudian juga alasan kita untuk kuliah itu untuk apa. Ya, selanjutnya adalah tentang BPI Batch 2. Nah, teman-teman semua, BPI Batch 2 itu bukannya sekitar bulan September atau Oktober ya, tahun kemarin kayaknya gitu. Terus itu sih tergantung dari kuota.
Kalau masih kuotanya BPI itu masih ada, maka dibuka batch 2. Tetapi kalau udah nggak ada, mungkin kemungkinan besar nggak dibuka lagi gitu. Jadi tergantung kuota dari BPI, apakah sudah terpenuhi pada saat batch 1, maka batch 2 nggak dibuka. Tetapi kalau belum terpenuhi, maka batch 2 bisa saja dibuka. Ya, lanjut lagi di bagian masalah LOA. Nah, di sini beasiswa Indonesia Bangkit dari LPDP, tapi belum ada LOA alias ikut yang reguler. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum dapat LOA, kalau BPI kan jelas sudah tidak bisa ya, tetapi kalau BIB dari LPDP juga pasti bisa sebenarnya untuk mengikuti beasiswa sebelum mendapatkan LOA. Sebenarnya bisa sih kalian menjelaskan rencana mau ngambil kampus di mana dan strategi apa yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan LOA. Nah, itu bisa kalian masukkan ke dalam rencana studi. Juga bisa memasukkan kelebihan dari kampus, kemudian kan ini rencana ya, rencana studi itu rencana yang akan kita lakukan ketika kita sudah studi. Jadi di situ ya masukkan aja walaupun belum masuk ke dalam kampus tersebut. Terkait mata kuliah, kalian bisa cari di website dari kampus yang ingin kalian uju. Nah, pertanyaan selanjutnya ini banyak banget yang nanyain, gimana sih Kak kalau kita tidak registrasi dulu gitu. Kemudian kita nggak punya uang nih buat registrasi, gimana Kak? Apakah kita harus tunda dulu studinya atau gimana gitu. Nah, teman-teman semua, salah satu dari BPI itu adalah kita benar-benar harus berkorban untuk mendapatkan beasiswanya tentunya. Kalau misalnya teman-teman tuh nggak punya dana untuk membiayai kuliah yang 1 semester itu, caranya adalah kalian defer. Jadi defer itu kalian mengajukan ke kampus bahwasanya kalian ingin masuknya di semester genap. Nah, dengan begitu kalian tidak perlu membayar biaya SPP di semester ganjil. Jadi kalian kuliahnya nanti di semester genap. Jadi kalian usaha dulu untuk dapat beasiswa. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah berapa lama sih masa sanggah? Jadi masa sanggah BPI itu sekitar 2-3 minggu. Bisa juga lebih cepat atau bisa lebih lama dari itu, tergantung dari BPI-nya seperti apa. Oke, ini masalah dana. Nah, di sini ditanyakan biaya transportasi itu berapa kali sih? Apa hanya pas datang dan pas lulus saja? Terus apa bedanya dengan dana kedatangan? Berikan 2 kali itu seperti apa, per tahun atau sekali saja. Nah, teman-teman semua, jadi biaya transportasi itu adalah biaya yang kita pakai untuk datang ke daerah studi. Tapi hanya untuk yang naik pesawat ya, jadi itu yang naik pesawat aja yang ditanggung. Dan itu diberikan 2 kali, pada saat kita pertama kali mau ke daerah studi dan pada saat kita pulang. Nah, itu. Kemudian, kalau dana kedatangan itu berbeda. Dana kedatangan itu adalah seperti modal awal bagi kita ketika pertama kali kita ke daerah studi. Nah, dana kedatangan ini diberikan pada saat kita sudah berdomisili di daerah studi. Jadi ini kayak bonus gitu ya. Bonus kita untuk pertama kali datang ke daerah studi tersebut. Nah, itu diberikan 2 kali, dihitungnya per bulannya, misalnya kalian per bulannya dapat dari BPI itu 4.300.000, maka dihitung 2 kali, dikalikan 2 itu. Jadi 8.600.000. Nah, 8.600.000 ini kita dapatkan pada saat kita udah berdomisili di daerah studi. Dibuktikan dengan surat domisili. Kemudian di sini juga dibahas tentang apakah beasiswa BPI dan LPDP dananya sama yang diterima oleh awardi? Ya, benar sekali. Jadi dananya sama. BPI maupun LPDP itu dananya sama, karena BPI juga itu sebenarnya yang kasih dananya dari LPDP gitu. Ya, selanjutnya adalah apakah wawancara itu online atau offline? Ya, online ya teman-teman ya. Jadi wawancaranya itu online, pakai Zoom atau Google Meet biasanya. Kemudian ada yang berbahasa Inggris nggak Kak? Oke, wawancara di BPI itu, waktu saya pengalaman 2 kali wawancara di BPI, itu ada yang ditanyakan dalam bahasa Inggris. Tapi karena kita beasiswa dalam negeri, kita jujur aja nggak bisa gitu, nggak ngerti apa yang diucapkan sama pewawancara. Ya nggak apa-apa gitu. Karena pada saat wawancara yang kedua tuh, ada salah satu pewawancara yang menggunakan bahasa Inggris kepada saya, dan saya menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Dan saya juga bilang bahwasanya saya nggak bisa untuk berbahasa Inggris. Oke, selanjutnya tentang syarat TOEFL. Teman-teman semua di BPI itu nggak ada syarat TOEFL untuk teman-teman yang kuliah di dalam negeri ya. Jadi itulah salah satu syarat yang mudahnya untuk mendapatkan BPI karena nggak ada syarat TOEFL untuk dalam negeri. Oke, selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya ini ada banyak banget yang bertanya, apakah kalau misalnya kita beasiswa itu harus kuliah full, nggak boleh ngajar lagi nggak? Jadi teman-teman semua, ketika kita sudah kuliah, mendapatkan beasiswa, maka kita wajib fokus untuk kuliah. Itu gunanya dapat beasiswa gitu. Jadi kita nggak boleh ngajar gitu. Itu sudah syarat dan kita harus mendapatkan surat tugas belajar atau surat izin belajar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga tentang S2 kuliah di UPI, apakah full dari Senin sampai Jumat? Ya, kuliah di UPI itu full, enggak sih sebenarnya. Cuman 2 hari doang, cuman tugasnya banyak. Jadi ya walaupun cuman 2 hari, tapi ya gitu deh, tugasnya banyak. Nah, untuk dapat BPI, apakah kita harus hijrah ke tempat kita belajar? Ya jelas ya. Teman-teman tenang aja, ketika kita sudah berpindah tempat atau bernomisili di tempat kita belajar, tadi ada dana kedatangan, kita akan dapat dana kedatangan 2 kali dari biaya bulanan. Nah, kemudian juga kita dapat uang transport dengan menggunakan pesawat. Jadi kalau misalnya kalian dari Jakarta ke Bandung, ya naik pesawat aja dari Jakarta ke Bandung biar dapat uang dana kedatangan, diganti uang pesawatnya. Ini nih banyak banget ya nanya kayak gini, Kak, gimana dong? Saya kan nggak punya prestasi gitu ya. Teman-teman semua, untuk mendapatkan sebuah beasiswa, kita tuh nggak harus minder karena kita nggak punya prestasi. Gitu. Jadi jangan minder kalau nggak punya prestasi. Saya yakin teman-teman itu punya kelebihan yang mungkin nggak dimiliki orang lain, tetapi nggak kerekam aja prestasinya. Jadi nggak usah minder, daftar aja. Nah, ada juga yang bertanya, apakah pada saat wawancara BPI itu ditanyakan tentang wawasan kebangsaan? Alhamdulillah selama 2 kali wawancara saya di BPI itu, saya belum pernah ditanyakan tentang wawasan kebangsaan. Ditanyakan lebih ke personality kita sih, sebenarnya lebih ke gimana sih kita merencanakan studi, gimana sih personal kita tuh kayak gimana, terus gimana sih kepercayaan diri kita, gimana rencana kita ke depan. Kemudian gimana kita membuat rancangan studi supaya kita bisa selesai cepat. Kemudian apa saja sih yang kita lakukan selain belajar, apa saja sih yang kita lakukan selain kuliah gitu. Jadi itu aja sih yang ditanyakan kalau ke saya. Bukan lebih ke personal saya dengan rancangan ke depannya. Jadi nggak ada tuh yang ditanyakan tentang wawasan kebangsaan. Oke, itu dia beberapa pertanyaan tentang beasiswa pendidikan Indonesia yang dikirim oleh teman-teman saya melalui DM, melalui komentar di YouTube, ataupun melalui TikTok. Maaf ya teman-teman, kalau misalnya kalian udah komen di YouTube saya ataupun di DM saya nggak bales. Jujur kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang lambat saya balas dan udah tutup pendaftaran BPI. Maaf banget, karena jujur saya nggak sempat cek DM satu persatu pada saat itu karena lagi persiapan untuk ujian kompetensi di kampus saya. Jadi banyak banget yang harus saya lakukan dan juga lagi persiapan buat proposal tesis. Jadi nggak sempat untuk cek DM-nya satu persatu. Pas penutupan baru dicek DM-nya. Astagfirullahaladzim, maaf banget ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya permasalahan, bisa kita diskusikan di kolom komentar di sini boleh. Kemudian juga di video-video saya yang lain. Kalau kalian pengen tahu tentang pendaftaran BPI, saya juga buat daftar listnya di sini. Kalian bisa cek satu persatu videonya. Kalau misalnya saat ini kalian belum lulus untuk mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia, kalian bisa daftar lagi tahun depan. Kita berusaha untuk daftar lagi tahun depan. Persiapkan diri dari sekarang, persiapkan tes wawancaranya, persiapkan administrasinya dengan baik. Kalau misalnya pada saat masa sangga itu kan kelihatan tuh apa yang salah dengan administrasi kita, tolong dipersiapkan dari sekarang. Nah, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan videonya bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih bersemangat lagi dan bisa meraih mimpi kedepannya seperti apa. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.